Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah sekokoh batu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pertanyaannya bukan di manakah Allah, melainkan di mana Allah tidak hadir. Mari kita mulai renungan malam kita. Hari itu adalah hari yang menyedihkan di bulan Mei tahun 2003 ketika pahatan, The Old Man of the Mountain, hancur, berkeping-keping dan meluncur di lereng gunung. Wajah lelaki tua berukuran 12 meter yang terpahat secara alami di White Mountains, New Hampshire ini telah lama menarik perhatian para turis. Kehadirannya begitu kokoh bagi warganya dan menjadi lambang resmi negara bagian tersebut. Bahkan Nathaniel Hawthorne pernah menulis tentang pahatan ini dalam cerpennya yang berjudul The Great Sinefest. Beberapa warga setempat merasa sedih ketika pahatan lelaki tua itu runtuh. Seorang wanita berkata, "Saya tumbuh dewasa dengan berpikir bahwa ada seseorang yang menjaga saya, tetapi kini saya merasa tidak begitu dijagai." Ada kalanya kehadiran seseorang yang kita andalkan menghilang. Sesuatu atau seseorang yang kita percayai pergi, dan hidup kita terguncang. Mungkin kita kehilangan orang terkasih, pekerjaan, atau tubuh yang sehat. Kehilangan itu membuat kita kehilangan keseimbangan dan labil. Kita bahkan mungkin akan berpikir bahwa Allah tidak lagi menjaga kita.
Namun, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia adalah gunung batu yang kehadirannya selalu menjadi tempat kita bergantung. Kehadiran Allah begitu nyata, Dia terus-menerus menjaga kita, Dia sekokoh batu. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata adalah alat melihat, memperhatikan, menjaga, mengawasi, dan lain-lain. Ketika kita bisa melihat, maka semuanya akan bisa kita lakukan dan jalani dengan baik. Jika mata kita tertuju kepada sesuatu, itu berarti kita sedang memperhatikannya dan mengawasinya. Pemazmur merasakan hal yang demikian. Dia merasakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Ungkapan mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Salah satu gaya sastra yang dipakai dalam Alkitab ialah penulisan dalam bentuk puisi. Ungkapan mata Tuhan dalam tulisan ini bukan sekedar ekspresi cara pandang manusia tentang Tuhan, tetapi juga ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih dari Tuhan atas pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang percaya. Pemazmur menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, merujuk pada pembenaran kita di hadapan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perjanjian baru menegaskan bahwa status orang benar terkait erat dengan pembenaran yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, apapun pergumulan kita hari ini, tidak akan dapat meniadakan perhatian kasih dari Tuhan, sebab jemaatnya adalah orang benar oleh Tuhan Yesus. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang percaya. Jelas sekali dari keseluruhan rangkaian Mazmur 34, ketika Daud menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, ia mengakui secara tulus bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan. Maka, tema ini bukan sekedar barisan kalimat indah dalam rangkaian syair dari puisi, tetapi juga merupakan pengakuan iman Daud bahwa Tuhan berdaulat. Sudah tentu, pengakuan iman ini sungguh dihayati dan dialami dalam kehidupan mengiring Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, teks ini adalah ajaran bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan dan juga mengungkapkan iman kepercayaannya di setiap keadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Jika kita mengamati perjalanan kehidupan dari Daud, baik ketika ia masih menjadi gembala domba, berhadapan dengan Goliat, hingga terhindar dari upaya pembunuhan oleh Raja Saul, tampak bahwa ungkapan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah kesaksian Daud dari pengalaman kehidupannya, bahwa perhatian kasih dari Tuhan serta imannya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi dialami dalam hidup Daud. Bagi Daud, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya tidak hanya menjadi renungan pribadi, tetapi kesaksian untuk meneguhkan iman pengharapan orang lain. Karena itu, marilah kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan saat kita berada dalam pemeliharaannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kata, mata tertuju kepada orang benar, menunjukkan fokus, memperhatikan, dan serius melihat orang benar. Tuhan memonitor dan mengawasi semua gerak-gerik orang benar agar berjalan dalam kehendak-Nya.
Perkataan ini muncul dari pengalaman Daud saat dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Secara rohani ini juga menjadi pergumulan yang mendalam. Ia telah diurapi Samuel untuk menjadi raja sesuai dengan penentuan Tuhan. Tetapi realitanya ia dikejar-kejar untuk dibunuh. Kesulitan pun bertambah dengan kebutuhan makan dan minum, termasuk tempat untuk menyelamatkan diri. Menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berat ini, Daud mengungkapkan kalimat, "Mata Tuhan tertuju kepada orang benar." Dari pernyataan Daud ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan dan pelajari, yakni: pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang benar. Salah satu gaya sastra yang dipakai dalam Alkitab ialah penulisan dalam bentuk puisi. Ungkapan, mata Tuhan, dalam tulisan ini bukan sekedar ekspresi cara pandang manusia tentang Tuhan, tetapi juga ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih dari Tuhan atas pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang percaya. Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perjanjian Baru menegaskan bahwa status orang benar terkait erat dengan pembenaran yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, apapun pergumulan kita hari ini, tidak akan dapat meniadakan perhatian kasih dari Tuhan, sebab jemaatnya adalah orang benar oleh Tuhan Yesus. Kedua, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang benar. Jelas sekali dari keseluruhan rangkaian Mazmur 34, ketika Daud menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, ia mengakui secara tulus bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan. Maka, tema ini bukan sekedar barisan kalimat indah dalam rangkaian syair dari puisi Ibrani, tetapi juga merupakan pengakuan iman Daud bahwa Tuhan berdaulat. Sudah tentu, pengakuan iman ini sungguh dihayati dan dialami dalam kehidupan mengiring Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, teks ini adalah ajaran bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan dan juga mengungkapkan iman kepercayaannya di setiap keadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah ungkapan pengalaman iman orang benar. Jika kita mengamati perjalanan kehidupan dari Daud, baik ketika ia masih menjadi gembala domba, berhadapan dengan Goliat, hingga terhindar dari upaya pembunuhan oleh Raja Saul, nampak bahwa ungkapan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah kesaksian Daud dari pengalaman kehidupannya, bahwa perhatian kasih dari Tuhan serta imannya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi dialami dalam hidup Daud. Bagi Daud, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya tidak hanya menjadi renungan pribadi, tetapi kesaksian untuk meneguhkan iman pengharapan orang lain. Karena itu, tak usah kita takut dalam menghadapi setiap fitnahan orang-orang fasik kepada kita, atau kata-kata orang tentang kita, karena ada mata Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai kita. Apa artinya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar? Petrus menggambarkan beberapa rahmat yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan orang percaya, termasuk kebulatan pendapat, simpati, kasih persaudaraan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Orang-orang Kristen yang meneladani sifat-sifat ini menikmati berkat rohani dan perkenanan Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengarkan doa mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Petrus mengutip dari Mazmur 34 untuk menggambarkan kehidupan yang diberkati yang merupakan panggilan bagi umat Kristiani. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya mendengarkan seruan mereka,
tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk menghapuskan nama mereka dari bumi. Ayat-ayat lain dalam kitab suci menegaskan pemikiran Petrus bahwa Allah memandang baik orang benar. Pemazmur berkata, "Sesungguhnya Tuhan, Engkau memberkati orang benar, Engkau mengelilingi mereka dengan kebaikan-Mu seperti perisai." Orang benar yang dimaksud Petrus adalah orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali yang menjalani kehidupan baru mereka di dalam Kristus, mempraktekkan kesatuan, kasih sayang, simpati, dan kerendahan hati. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas dengan hinaan ketika mereka dihina. Sebaliknya, mereka membalasnya dengan berkat. Itulah panggilan Allah yang harus kamu lakukan, dan Dia akan mengaruniakan berkat-Nya kepadamu. Ungkapan mata Tuhan adalah ekspresi antropomorfik yang menganggap sifat-sifat manusia berasal dari Tuhan. Dorongan awal yang kita terima setelah mengetahui bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar adalah bahwa Allah Maha Tahu dan berdaulat atas seluruh ciptaan. Tuhan mengetahui segalanya dan melihat semua orang, baik yang jahat maupun yang benar. Matanya mengarah kemana-mana, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendak Tuhan. Jika mata Tuhan ada di mana-mana dan selalu tertuju pada kita, maka kita dapat mengandalkan kehadiran-Nya untuk selalu bersama kita. Jika aku naik ke surga, Engkau di sana. Jika aku merapikan tempat tidurku di kedalaman, Kamu ada di sana. Jika aku terbit di atas sayap fajar, jika aku menetap di seberang lautan, di sana pun tangan-Mu akan membimbingku, tangan kanan-Mu akan memelukku erat-erat. Jika aku berkata, sesungguhnya kegelapan akan menyembunyikan aku dan terang menjadi malam di sekelilingku, kegelapan pun tidak akan menjadi gelap bagimu. Malam akan bersinar seperti siang, karena kegelapan bagaikan terang bagimu. Kita dapat tenang karena mengetahui bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau mengabaikan kita. Kita tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, atau terpisah dari kasih-Nya. Tuhan itu maha hadir atau hadir di mana-mana. Matanya memandang ke seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya setia sepenuhnya kepadanya. Itu mata Tuhan juga mengacu pada pemeliharaan individualnya. Tuhan melihat setiap langkah yang diambil anak-anak-Nya. Dia memberi mereka keamanan, dan mereka didukung, dan matanya mengawasi jalan mereka. Ayub 24 ayat 23 meyakinkan. Sebagaimana Allah memperhatikan Israel, seperti biji matanya, Ia juga terus mengawasi orang-orang yang takut akan Dia, dan orang-orang yang pengharapannya terletak pada kasih setia-Nya. Mengetahui bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada orang benar, kita dapat yakin akan perlindungan-Nya yang tiada henti. Bapa Surgawi kita tidak akan membiarkan kakimu terpeleset. Dia yang menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Dia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, seperti mata seorang gembala yang penuh kasih menggembalakan domba-dombanya. Berkat kemurahan Tuhan meluas hingga kehidupan kekal, namun juga mengisi hari-hari kita di bumi dengan hal-hal yang baik. Apapun yang baik dan sempurna adalah anugerah yang turun kepada kita dari Tuhan, Bapa kita, yang menciptakan semua benda penerang di langit. Dia tidak pernah mengubah atau membuat bayangan yang berubah-ubah. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.